Bayangin gini, ada 2 orang. Yang satu, setiap pagi bangun tidur langsung nyalain handphone, ngecek saldo tabungan, sambil ngomel, kapan ya kaya? Yang satu lagi, bangun tidur langsung duduk bersila, ngeluarin buku catatan, dan nulis, hari ini aku belajar apa, gagal di mana, dan mau menang di sisi mana. Sekilas, yang pertama kelihatan realistis, tapi yang kedua, nah, itu dia yang sering diremehkan. Kalian tahu apa bedanya? Yang satu ngejar uang, yang satu ngejar pola pikir kaya, dan percaya atau enggak, yang kedua biasanya jauh lebih cepat nyusul yang pertama. Karena sukses itu bukan soal tebalnya dompet, tapi soal tajamnya kepala dan lenturnya cara mikir. Ini bukan teori asal-asalan. Banyak dari kita, terutama yang baru mau mulai usaha, masih percaya mitos klasik. Kalau punya modal gede, pasti sukses. Padahal, kalau mindsetnya salah, modal segede gunung juga bakal lenyap dalam sekejap. Ini kayak ngasih pedang ke anak kecil. Alih-alih jadi pahlawan, bisa-bisa malah nyakitin diri sendiri. Selamat datang di channel Darbe Nusantara. Channel yang percaya bahwa bukan saldo rekening yang bikin kalian jadi pebisnis hebat, tapi cara kalian mikir saat saldo kalian tinggal 100.000. Dan terima kasih buat para subscriber Darbe Nusantara yang udah jadi pejuang mindset. Kalian tuh ibarat batu bara yang udah siap dipoles jadi berlian. Karena di tengah dunia yang cuman ngelihat kesuksesan dari mobil, rumah, dan angka followers, kalian justru sibuk mikirin bagaimana caranya berpikir yang benar agar bisa terus tumbuh. Salut, beneran salut. Jadi, topik kita kali ini, sukses itu bukan soal duit, tapi mindset. Ini yang gak diajarkan sekolah. Dan ini penting banget. Karena dari kecil kita dicekokin sistem yang ngajarin kita gimana cara jadi karyawan, bukan gimana jadi pemimpin. Kita diajarin rumus matematika ribet, tapi nggak pernah dikasih tahu gimana cara ngatur emosi pas bisnis merosot. Kita diajarin bikin daftar riwayat hidup, tapi nggak pernah diajarin bikin rencana gagal sekalipun dan tetap bisa berdiri. Makanya, kali ini kita bakal kupas tuntas. Kenapa banyak orang pinter masih susah kaya? Kenapa banyak lulusan terbaik malah stuck di zona nyaman? Dan kenapa banyak pengusaha sukses justru berasal dari orang-orang yang dulunya dianggap biasa-biasa aja? Kita bakal obrak-abrik semua konsep lama yang nahan kalian di level bawah. Kita bakal bongkar gimana mindset kalian itu ternyata punya efek langsung ke rekening bank. Dan yang paling penting, kita bakal kasih solusi nyata, bukan motivasi kaleng-kaleng. Dengerin baik-baik wejangan ini ya. Besi yang ditaruh di tanah bisa berkarat, tapi kalau ditempa, dia bisa jadi senjata. Manusia juga gitu. Tergantung tempatnya, tergantung mindsetnya. Jadi, kalau kalian ngerasa hidup kalian masih mentok, masih flat, atau masih ngikutin standar orang lain, mungkin saatnya kalian periksa. Jangan-jangan bukan hidupnya yang salah, tapi mindsetnya yang belum disetel ulang. Yuk, kita mulai perjalanan menggali, menyetel ulang, dan membangun ulang pikiran yang bisa bikin kalian naik kelas. Karena di Darbe Nusantara, kita percaya mindset yang benar bisa ngalahin modal yang segunung. Dan bersama kita lebih sangat bisa. Oke, sekarang kita masuk ke akar permasalahannya. Kenapa sih mindset bisa jadi penentu utama sukses? Tapi justru hal ini nggak pernah diajarin di sekolah. Jawabannya simple. Karena sekolah kita, dari dulu sampai sekarang, lebih fokus nyetak manusia patuh, bukan manusia merdeka. Sekolah itu ibarat pabrik. Produknya, lulusan seragam yang siap disuruh, bukan siap mikir. Lihat deh kurikulum dari SD sampai kuliah. Kita diajarin cara ngitung akar kuadrat, tapi nggak pernah diajarin cara bangkit dari bangkrut. Dilatih bikin makalah, tapi nggak dilatih bikin keputusan waktu tim bisnis pecah. Padahal, kenyataan di dunia usaha nggak sesimpel itu. Masuk ke dunia bisnis tuh kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Ada hari-hari di mana kalian bakal harus milih, beli stok barang atau bayar listrik. Ada waktu di mana semua orang meragukan kalian, dan kalian harus tetap jalan meski kaki gemetar. Dan itu semua nggak ada dalam buku pelajaran. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, mayoritas pengusaha mikro di Indonesia mengalami kegagalan di tahun-tahun awal usaha mereka,
Bukan karena produk jelek, tapi karena mental nggak siap dan nggak ngerti cara beradaptasi sama kondisi lapangan. Bayangin ya, kalian udah punya produk bagus, branding kece, desain kemasan, udah kayak startup luar negeri. Tapi giliran pelanggan komplain, kalian malah down 3 hari nggak semangat kerja. Atau, waktu omset turun, bukannya mikir strategi, kalian malah sibuk nyalahin kompetitor. Nah, ini bukan soal skill, ini soal mindset. Dan ini yang nggak pernah diajarin guru di kelas. Karena mereka sendiri belum tentu pernah ngelewatin krisis cash flow. Makanya, banyak dari kita begitu masuk dunia kerja atau buka usaha, langsung kaget. Kayak dilempar ke laut dalam, padahal baru bisa renang di kolam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Tapi lebih parah lagi, tingkat literasi mental dalam mengelola tekanan, mengambil risiko, dan mengembangkan potensi hampir nggak pernah disentuh. Lanjut. Coba kita lihat ke lapangan. Berapa banyak lulusan cum laude yang akhirnya kerja di bidang yang nggak nyambung sama jurusannya? Banyak banget. Kenapa? Karena mereka dididik buat jadi bagus di kertas, tapi nggak dilatih buat tangguh di dunia nyata. Sementara di sisi lain, ada orang yang bahkan nggak tamat sekolah, tapi mindsetnya tajam kayak golok baru diasah. Tiap gagal, dia bilang, "Oke, ini pelajaran, besok coba lagi." Tiap ditolak, dia belajar nego. Tiap duit mepet, dia nyari jalan. Dan orang model begini yang biasanya justru sukses duluan. Kenapa? Karena mereka nggak tergantung sama ijazah. Mereka tergantung sama keberanian untuk mencoba. Itu loh, mentalitas street smart yang bisa kalian asah tanpa harus bayar SPP. Sekarang gini, kalau mindsetnya salah, seberapa canggih pun toolsnya, tetap aja nggak akan jalan. Kalian bisa punya laptop termahal, aplikasi paling mutakhir, dan koneksi internet paling cepat, tapi kalau pikiran kalian masih dipenuhi rasa takut gagal, gengsi untuk mulai dari bawah, atau nyalahin orang lain tiap kali nggak berhasil, ya, bisnis kalian bakal jalan di tempat. Dan yang kasihan bukan cuma kalian, tapi juga semua potensi yang sebenarnya bisa berkembang kalau kalian mau ubah cara mikir. Dampaknya besar banget loh. UMKM yang mestinya jadi tulang punggung ekonomi, malah banyak yang mati muda. Bukan karena pesaing, tapi karena pemiliknya sendiri nggak siap mental. Kalian tahu nggak? Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, 8 dari 10 UMKM berhenti jalan dalam 3-5 tahun pertama. Dan alasan terbesarnya, gagal adaptasi, gagal mengelola stres, dan gagal membangun daya juang. Ini bukan cuma angka, ini tragedi. Dan kita nggak bisa diam. Karena kalau mindset ini terus dipelihara, kita bakal kehilangan generasi pengusaha lokal yang tangguh. Anak-anak muda yang semangatnya besar, tapi akhirnya patah karena nggak punya mental tahan banting. Jadi, penting banget buat kita sadar. Kalau sekolah nggak ngajarin kita cara berpikir jadi pebisnis, ya kita yang harus mulai belajar sendiri. Belajar dari lapangan, belajar dari kegagalan, belajar dari para pelaku usaha yang udah ngelewatin badai. Dan yang lebih penting, kita mulai ajarkan itu ke generasi di bawah kita. Biar ke depan, bisnis bukan lagi soal siapa yang punya duit paling banyak, tapi siapa yang punya pola pikir paling tajam. Dan di Darbe Nusantara, kita percaya, modal sejati bukan uang, tapi cara berpikir. Latih diri untuk ambil keputusan cepat. Misalnya, ada pesanan masuk mendadak, tapi stok kurang. Apa langkah daruratnya? Apakah kalian siap mental untuk pasang badan, komunikasi ke pelanggan, dan tetap jaga kepercayaan? Atau ketika supplier telat kirim barang, sementara pelanggan udah nunggu dengan wajah penuh harap. Apa kalian bisa kelola krisis itu dengan kepala dingin, tanpa drama? Semua itu nggak diajarin di sekolah, tapi di dunia bisnis, ini makanan sehari-hari. Kalau kalian sanggup tahan tekanan semacam ini, kalian bukan cuma belajar bisnis, kalian juga sedang mengupgrade versi diri kalian yang lebih tangguh dan nggak cengeng. Mindset penting lainnya yang harus diinstal ulang. Jangan tunggu pinter dulu baru mulai. Banyak orang nunggu semuanya sempurna. Padahal, kesempurnaan itu jebakan. Justru dalam ketidaksiapan itu,
kita bisa belajar lebih cepat, karena realita akan memaksa kita untuk tumbuh. Contoh nyata, kalian tertarik jualan ayam potong. Gampang, tinggal hubungi PT Amerta Jaya Abadi, salah satu unit bisnis Darbe Group yang fokus di distribusi ayam potong modern. Mulai aja dari jualan ke tetangga. Nggak perlu nunggu punya freezer raksasa atau truk pendingin. Kalian bisa mulai dari 1 dus, kemas rapi, jual secara pre-order di WhatsApp grup komplek atau komunitas lokal. Hitung-hitung, itu juga belajar bikin sistem distribusi mandiri. Dari sana kalian akan belajar hal-hal kecil yang vital, kayak ngatur jadwal pengantaran, memperkirakan permintaan, komunikasi ke pelanggan, dan kelola komplain. Kecil, tapi nendang. Karena semua ilmu itu nggak akan kalian dapat dari kelas bisnis online manapun. Dan ini penting. Jangan nunggu modal gede buat mulai usaha. Yang kalian butuh bukan ratusan juta, tapi ribuan keputusan kecil yang tepat. Modal sejati itu bukan duit, tapi cara berpikir dan kebiasaan. Kalau masih mikir, tapi saya nggak ngerti teknologi, wah, berarti kalian udah ketinggalan jauh. Sekarang tuh, teknologi bukan lagi pilihan. Kalian harus ngerti cara pakai AI, bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi buat bantu kerja kalian. Misalnya, kalian bisa pakai AI buat bikin copywriting promosi, desain kemasan produk, bahkan buat riset kompetitor. Platform seperti Darbelink, buatan PT Risna Darbelink, itu contoh konkret digitalisasi yang bisa bantu UMKM naik kelas. Kalian bisa kelola stok, transaksi, sampai strategi marketing langsung dari satu dashboard, tanpa harus jago coding, tanpa harus sewa konsultan mahal. Dan ngomongin digital, kita harus realistis juga. Pasar itu udah bukan lagi soal siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling cepat belajar. Kalau kalian punya mindset belajar cepat, kalian udah separuh jalan menuju sukses. Sekarang kita bahas sedikit tentang peluang usaha yang bisa langsung kalian manfaatkan. Misalnya, di sektor perikanan. PT Darbe Kelana Makmur nyediain ikan segar dan frozen berkualitas ekspor. Kalian bisa jadi mitra distribusi di daerah kalian. Pola kerjanya sederhana, kalian ambil dari pusat, lalu jual ke restoran, catering, bahkan langsung ke rumah tangga. Modalnya, nggak perlu beli peti kemas. Cukup freezer rumahan, box pendingin, dan motor yang siap jalan. Satu-satunya syarat, rajin dan konsisten. Estimasi balik modal, kalau ritmenya lancar, 3-4 pekan, udah bisa mulai nutup modal awal. Tapi yang paling penting, ini bukan soal berapa cepat cuan, tapi seberapa cepat kalian bisa ngebangun reputasi. Dan ingat, saat mulai profit, jangan langsung foya-foya. Ini penyakit umum pelaku usaha pemula. Profit pertama langsung dibakar buat beli gadget, ganti motor, atau liburan. Padahal itu saatnya kalian harus evaluasi. Apakah sistem distribusinya sudah stabil? Apakah pelanggan loyal sudah terbentuk? Apakah kalian sudah siapkan dana darurat usaha minimal 2 siklus? Gunakan profit awal untuk memperkuat pondasi, bukan buat pamer. Kalau mindset kalian belum beres, profit cuma bikin kalian lebih cepat bangkrut. Satu lagi kesalahan fatal yang sering kejadian. Begitu bisnis jalan, merasa paling bisa. Merasa nggak perlu belajar lagi. Padahal, dunia usaha itu kayak laut. Hari ini tenang, besok bisa badai. Kalau kalian berhenti belajar, itu artinya kalian lagi jalan mundur. Makanya, mindset paling penting dari semuanya adalah ini. Jangan pernah berhenti bertumbuh. Setiap hari harus ada satu hal baru yang kalian pelajari, uji dan terapkan. Nah, sampai sini dulu solusi praktis kita. Kita akan masuk ke bagian yang paling mengena di hati, studi kasus. Di mana semua teori tadi akan kita tancepin ke tanah. Biar nggak cuma ngawang-ngawang. Sekarang dengerin baik-baik. Karena bagian ini bukan buat ditonton doang, tapi buat bikin kalian mikir dan gerak. Coba tanya ke diri kalian sendiri. Dari semua obrolan kita hari ini, bagian mana yang paling nyangkut? Bagian soal mindset? Atau soal sekolah yang ngajarin rumus Pitagoras, tapi nggak pernah ngajarin cara bikin cash flow? Mana yang paling relevan sama hidup kalian sekarang? Tulis di kolom komentar, biar kita tahu kalian nggak cuma nonton, tapi juga paham dan mau berkembang. Dan buat kalian yang sekarang lagi stuck, lagi bingung mau mulai dari mana, jawab satu pertanyaan sederhana ini.
Kalau besok kalian bangun pagi, terus disuruh bangun bisnis yang bisa kalian urus dari rumah, kalian bakal mulai dari mana? Jangan nunggu sempurna. Jangan nunggu modal gede. Karena yang kalian butuh sekarang bukan uang miliaran, tapi mental miliarder. Kalau mindset kalian masih nunggu disuruh, masih takut salah, masih sibuk ngebandingin diri sama orang lain, ya, siap-siap aja hidup kalian dikendalikan terus sama algoritma sosial media dan omongan tetangga. Tapi kalau kalian udah siap bangun dari tempat tidur dengan pikiran, apa yang bisa gue pelajari dan perbaiki hari ini? Itu tandanya kalian udah nyalain mesin utama di dalam diri, yaitu kesadaran. Ingat kata pepatah leluhur kita, besi yang tajam harus sering diasah, manusia yang cerdas harus sering diuji. Dan hidup ini nggak akan kasih kita kesempatan kalau kita sendiri masih takut bergerak. Jadi, daripada cuman jadi penonton suksesnya orang lain, kenapa nggak mulai bikin skenario sukses kalian sendiri? Dari sekarang, dari mindset yang dibenerin, masih nunggu momen yang pas? Dengar ini, momen yang pas itu nggak akan pernah datang. Kalian yang harus nyiptain. Jadi, apa langkah pertama yang akan kalian ambil hari ini setelah nonton video ini? Tulis di komentar. Tag teman kalian yang butuh dengar ini. Dan jangan lupa, jadilah bagian dari perubahan. Oke, kita udah sampai di penghujung perjalanan kali ini. Udah kita obrolin banyak hal, mulai dari mindset sukses, belajar dari kegagalan, hingga yang paling penting, bagaimana kita bisa bangun bisnis dengan mindset yang benar, bukan cuman karena duit doang. Jadi, mari kita ingat-ingat lagi hal-hal penting yang udah kita bahas. Sukses itu bukan soal punya uang banyak, tapi punya mindset yang tepat. Punya visi yang jelas, tekad yang kuat, dan kemampuan untuk beradaptasi di setiap perubahan. Dan ingat, sekolah mungkin gak ngajarin kita soal cara jadi pengusaha, tapi hidup, dengan segala kesulitan dan tantangannya, akan ngajarin kita lebih banyak dari yang kita bayangkan. Tugas kita sekarang adalah memilih langkah yang mau kita ambil. Mau terjebak di dalam zona nyaman yang enggak maju-maju? Atau mau keluar dan mulai bergerak? Mau cuma jadi penonton atau jadi pemain yang main di lapangan? Dari semua yang kita obrolin tadi, nggak ada alasan untuk takut gagal. Gagal itu bagian dari proses. Yang penting, kita nggak berhenti. Kita bangkit lagi, lebih kuat, lebih paham, dan lebih siap. Dan buat kalian yang udah ngeh dan siap untuk mulai, gue punya pesan. Mindset itu kayak tembok. Kalau kita nggak rajin ngecek dan benerin yang retak-retak, suatu saat bisa runtuh. Jadi, terus belajar, terus berkembang, dan jangan pernah puas. Akhir kata, gue ucapin terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Karena seperti yang kita tahu, sukses itu nggak bisa dicapai sendirian. Bersama Darbe Nusantara, kita akan tumbuh dan berkembang. Bersama kita lebih sangat bisa. Mari bertumbuh dan berkembang bersama. Sampai ketemu di video berikutnya.